Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Agung Agustrianto, SMBA, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dari kelas AB 4510. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 1501213187. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan itu adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Nah, tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran ekonomi yang dipegang oleh para pemegang saham. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Good corporate governance sendiri diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan, baik itu pemegang saham, pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas, dan direksi, untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kondisi di mana telah dicapainya sesuatu oleh perusahaan serta juga dapat sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai oleh perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya, dikarenakan penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan melalui bursa untuk perusahaan yang sudah go public. Tujuan utama dari didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Ini merupakan pengertian dari teori of firm. Dalam penentuan nilai perusahaan, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah laba bersih atau net profit approach, dan yang kedua ada pendapatan operasi bersih atau net operating income approach, dan yang ketiga ada tradisional atau traditional approach. Selanjutnya ada pengaruh good corporate governance terhadap perusahaan. Apabila good corporate governance semakin baik diterapkan, maka perusahaan bisa mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan yang merugikan investor. Nilai perusahaan akan semakin baik apabila implementasi good corporate governance juga dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah implementasi GCG terhadap nilai perusahaan. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah dengan adanya pengenalan CSR atau Corporate Social Responsibility. Penerapan CSR ini merupakan salah satu implementasi GCG yang dimana terbukti mampu memperkuat hubungan GCG dengan nilai perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR, maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen yang akan berdampak pada peningkatan penjualan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah contoh implementasi GCG terhadap nilai perusahaan. Contoh dalam penerapan GCG dalam perusahaan yang nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA. BCA atau Bank Sentral Asia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang finansial sebagai bank umum yang dimiliki oleh PT Dwi Murla Investama Andalan dengan sebesar 54,94% dan masyarakat sebesar 45,06%. BCA didirikan pada 10 Oktober 1995. BCA selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan bertujuan untuk yang pertama mendukung visi BCA, yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendukung misi BCA, yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang.
Yang kelima, meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA. Dalam pengaplikasiannya, BCA sudah mulai melakukan implementasi tata kelola perusahaan, tata kelola perusahaan sejak tahun 2017 hingga sekarang. BCA melakukan berbagai tata kelola perusahaan yang baik, mulai dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi dalam menyampaikan laporan, akuntabilitas dalam memperjelas tugas dari anggota direksi dan dewan komisaris, pertanggungjawaban dengan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, independensi dengan bertindak profesional, dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders. Setelah melakukan tata kelola perusahaan dengan baik, maka nilai perusahaan akan naik juga di mata masyarakat maupun stakeholder. Dalam pengukuran nilai perusahaan, kali ini saya akan menggunakan cara net profit approach atau laba bersih. Dapat dilihat pada layar bahwa ini terdapat gambar dari pendapatan laba bersih perusahaan BCA dari tahun 2017 hingga 2021. Dapat dilihat bahwa BCA selalu naik laba bersihnya walaupun pada tahun 2020 sempat turun dikarenakan pandemi COVID-19. Laba bersih yang didapatkan oleh BCA pada tahun 2017 adalah sebesar 23.321, lalu pada tahun 2018 sebesar 25.852, pada tahun 2019 sebesar 28.570, dan pada tahun 2020 sebesar 27.147. Hingga tahun 2021 sebesar 31.440. Walaupun pada tahun 2020 sempat turun dikarenakan pandemi COVID-19, tetapi BCA berhasil kembali naik pada tahun 2021 dengan pemulihan yang baik. BCA membukukan laba bersih sebesar 31,4 triliun rupiah atau naik 15,8%, didukung oleh pertumbuhan pendapatan operasional seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih secara bertahap di tahun 2021. Pendapatan operasional meningkat sebesar 4,4% ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik sebesar 3,6%, serta kenaikan pendapatan operasional selain bunga sebesar 6,3%. Pemulihan juga tercermin melalui kualitas aset yang membaik, ditandai dengan penurunan pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 2,3 triliun rupiah atau turun 19,8%. Setelah dilakukan analisis, terbukti bahwa laba bersih BCA terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan BCA mendapatkan tempat di hati masyarakat dan para stakeholder. Dengan adanya laporan keuangan ini, masyarakat tidak perlu takut lagi apabila ingin melakukan investasi atau membuka tabungan di BCA. Dengan ini, saham BCA layak untuk diperjualbelikan. Semakin tinggi saham yang didapatkan BCA, maka akan menjadikan BCA perusahaan yang bernilai tinggi di mata masyarakat dan para stakeholder. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan data serta perbuatan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.